selamat datang di channel Mindra. Di video kali ini saya review custom ROM Alpandroid di Poco X6. Dan ini custom ROM Alpandroid yang stok Android guys. Dan ini ya seperti ini. Ya jadi untuk custom ROM ini cukup smooth dipakai di HP ini ya. Terlebih lagi ini HP kan ya untuk speknya ya ala kadarnya aja ya, pakai 7S Gen 2. Kemudian untuk RAM-nya untungnya di sini dia gede di 12 GB, cuman internalnya 256. Sebenarnya enggak masalah untuk internal 256. Kalau menurut saya untuk tahun 2026 masih oke. 128 aja di iPhone itu masih cukup aja gitu ya. Jadi 256 termasuk cukup banget. Jadi saat 512 sebenarnya mubazir. Saya udah pernah nyoba F7 dan 512 itu nggak pernah terisi sampai 40 sampai 50% sih, nggak pernah ya. Mentok-mentok 30 mungkin. Jadi internal 512 itu sebenarnya nggak sengaruh itu. Oke, jadi saya akan membahas tentang custom ROM ini, kelebihannya apa ya gitu lah. Nah, jadi untuk custom ROM ini punya beberapa fitur seperti Dolby Atmos. Ya, Dolby Atmos ini memang bawaan dari custom ROM-nya. Ya, jadi di sini ada pilihan untuk dinamis, kemudian film, video dan lain-lain. Dan untuk Dolby Atmos-nya ini menurut saya cukup bagus ya. Jadi ini bukan sekedar custom ROM, sekedar software biasa. Ini memang meningkatkan kualitas dari suaranya. Seperti itu guys. Jadi ya di sini kita macam-macam bisa nyeting macam-macam equalizer, slider, ya ini equalizernya yang bawah ini. Kemudian kita juga bisa ngatur tingkat bassnya, tingkat mid ini middle dan juga treble. Jadi di sini juga ada volume leveler. Jadi kalau misalnya volumenya kurang ngebass, kalau kurang nendang, kalian bisa aktifkan lagi yang ini. Jadi ini cuman volumenya aja yang lebih keras. Jadi bukan lebih ngebass ya. Kalau mau ngebass ya itu pilih yang bass. Cuman di sini untuk pengebassnya nggak ada. Di room lain ada sebenarnya, tapi ini kok cuma ada volume leveler doang. Biasanya ada buat ngebass juga. Oh ini nih ya, cuman dia beda, jadi dia khusus di sini untuk fitur bassnya, peningkatan bass, meningkatkan frekuensi rendah untuk bass yang lebih dalam. Sebenarnya untuk fitur kayak gini nih agak kurang berguna sih di HP yang memang speakernya ya pas-pasan gitu kan. Di sini ada pilihan seimbang, ada sub boost, punch ini nendang ya kan pastinya, atau ninju. Sub boost ini bener-bener yang subwoofernya itu bener-bener kerasa gitu ya. Seimbang ini ya treble sama bassnya seimbang. Kemudian untuk yang treble sama middle ini dia di sini nggak ada settingan lain sih. Oke, kita beralih ke fitur lain. Jadi ada satu fitur yang ini mirip-mirip Dynamic Island. Jadi kalau misalnya kita download aplikasi, misalnya saya download Audacity ya, Audacity. Nanti ini dia progresnya bakal kelihatan di atas. Jadi lo ini udah ada guys. Coba ini saya putar lagu ini, siapa tahu ini kayak ada Dynamic Island gitu ya. Oh nggak ada. Jadi cuman progres aja yang kelihatan. Jadi kalau misalnya muter lagu itu nggak kelihatan untuk Dynamic Island. Jadi sebenarnya bukan Dynamic Island sih, itu kayak cuman progres yang berjalan aja seperti itu. Misalnya saya akan download TikTok lain misalnya. Ini saya pencet install, ini bakal ada progresnya di sini nanti. Nah tuh mirip Dynamic Island gitu, cuma ini agak beda ya guys ya. Jadi dia tuh nggak persisi gitu, kayak kurang pas gitu, dan pokoknya aneh lah pokoknya. Nah kemudian untuk kameranya dia pakai kamera bawaan dari Xiaomi ya, Mi kamera ya. Cuman ini saya nggak tahu untuk Mi kamera ini versi berapa, entah HyperOS 1, 2, 3 atau yang mungkin malah cuma versi MIUI 14. Ini saya nggak tahu nih, kayaknya versi lama sih ini MIUI kameranya, versi MIUI 14 kayaknya. Dan ada satu bug yang sebenarnya ini saya udah bahas di video sebelumnya, entah saya udah upload apa enggak. Jadi ini kecerahannya ini enggak stabil. Ini yang masih membuat saya
nggak betah di room ini guys. Jadi nggak cuman di room ini, di beberapa room kasusnya itu sama. Jadi kalau misalnya di beberapa room stok Android yang berbase stok Android kayak gini, jadi ini kan namanya room stok Android ya, untuk Alpha Android ini. Jadi ini ntar kita tentang ponsel ya, seperti ini untuk roomnya Alpha Android. Dan kemudian ketika kita buka Facebook, itu kadang dia terang sendiri guys. Di beberapa kondisi. Untuk saat ini dia normal, saya nggak tahu kenapa. Padahal biasanya dia tuh terang sendiri. Nah tuh anunya aktif ya. Seperti itu, saya nggak paham guys. Jadi kalau misalnya kita saya buka TikTok pun ini kan masih normal ya, tuh normal. Nah ketika saya pencet profile, biasanya ini langsung terang sendiri. Tapi ini udah nggak lagi guys, nggak tahu kenapa. Kayak normal gitu. Padahal sebelumnya dia ngebug. Dia jadi terang sendiri gitu. Tuh, kemudian ada satu lagi yang unik di HP ini. Cuman sebelum itu kita bahas tentang stabilannya dulu ya. Jadi untuk kestabilan dari ROM ini cukup stabil banget. Cuman animasinya nggak bisa dibilang semut-semut amat sih. Jadi kalau misalnya kita tarik control center gini ya, masih semut ya, masih semut. Cuman animasinya itu masih belum sestabil itu. Walaupun memang dia lebih semut daripada HyperOS 3 versi ID ya. Tuh, saya buka-buka search gitu ya. Cuma tetap masih animasinya kayak masih kurang smooth gitu. Tapi kayak gesit gitu. Nah, kalau buka aplikasi itu lebih gesit daripada HyperOS. Tapi dia masih kurang 60 fps gitu. 120 Hz gitu. Dan untuk refresh rate-nya ini bisa disetting ya, jadi ada biasanya gitu sih. Kalau untuk yang stok Android itu biasanya refresh rate-nya itu bisa dikunci ke 90 Hz. Nah ini peak refresh rate ini yang refresh rate minimumnya ini misalnya 60 Hz ya, maksimumnya di 90 Hz. Dan ini dapat 90 Hz. Jadi bisa dikunci di 90 Hz. Kebanyakan ya memang custom ROM stok Android bisa dikunci ke 90 Hz ya. Dan untuk kita lanjut lagi untuk fitur tampilan setelan layar ya. Ini ada satu fitur yang menarik, dan sebenarnya ini fitur udah beberapa kali saya temuin di custom ROM Poco X6 ini. Kayak pernah saya lihat juga di Poco F7 tapi saya udah lupa ya. Jadi ini adalah gambar HDR. Nah, ini di sini saya bahas di video kali ini, yang bakalan benar-benar saya bahas di video kali ini, yaitu fitur HDR di Poco S6. Sebenarnya secara spek di GSM Arena pun itu Poco atau Xiaomi nggak ada bilang kalau ini HP support HDR 10 Plus ya. Ya jadi mereka cuma bilang ini supportnya Dolby Vision. Sebenarnya Dolby Vision sama HDR Plus itu perbedaannya apa? Sebenarnya saya di sini memang masih kurang paham. Cuman sepertinya mirip-mirip aja. Cuman bedanya Dolby Vision itu punya branding sendiri. Ibaratnya mirip kayak Apple gitu kan. Kayak misalnya 120 Hz di Apple namanya itu promotion. Kalau 120 Hz di Android ya namanya 120 Hz biasa gitu. Ya mungkin mirip-mirip begitu. Jadi kalau misalnya Dolby Vision ini ya kayak branding aja. Sebenarnya dia HDR 10 Plus juga. Cuman untuk support dari Dolby Vision ini lebih sedikit dibanding HDR 10 Plus. Jadi kalau misalnya HDR 10 Plus itu bisa support di YouTube dan juga di berbagai macam platform sosial media ya. Tapi kalau untuk Dolby Vision biasanya itu cuman ada di Netflix, dan di YouTube itu biasanya jarang yang bisa Dolby Vision. Dan ya bener aja setelah saya coba untuk YouTube bener-bener nggak bisa HDR. Saya cari muter video HDR di HyperOS itu bener-bener nggak hidup HDR-nya. Bahkan tulisan HDR-nya pun nggak ada. Biasanya walaupun memang dia HDR yang nggak hidup, biasanya di beberapa HP itu ada tulisan HDR. Di HP ini Samsung nggak ada. Ini yang masih saya pertanyakan. Dia bisa Dolby Vision tapi nggak support HDR 10+. Nah, tapi di custom ROM ini ada yang menarik. Jadi fitur kecerahan HDR yang ditingkatkan ini berfungsi di satu aplikasi yang saya nggak salah sangka, yaitu Instagram. Ya, jadi biasanya kalau misalnya ada orang foto-foto pakai iPhone langsung diupload ke Instagram, itu biasanya itu ada yang support HDR fotonya. Kalau yang ini kayaknya nggak support.
Dan untuk HDR-nya tuh dia tuh nggak terlalu kelihatan. Jadi biasanya kelihatan kalau di luar ruangan gitu guys. Jadi beda kayak HDR di iPhone yang bener-bener agresif banget. Jadi dia tuh walaupun di dalam ruangan itu bener-bener atau di tempat yang gelap, dia tuh masih tetap terang HDR-nya untuk di iPhone. Tapi kalau di Android memang kurang agresif, dan di sini support HDR-nya pun bisa di sini. Di HP ini ya, kalau misalnya buka Instagram gitu. Jadi HDR di S6 ini support kalau kita pakai custom ROM ini Alpandroid ini. Dan kemungkinan di kamera kalian bisa lihat perbedaan dari kecerahan antara kedua gambar ini. Ini benar-benar HDR. Jadi kalau dilihat secara langsung, mata secara langsung ya guys, itu kelihatan kalau gambar HDR ini dia lebih terang langitnya ya, terutama langitnya itu, ini birunya dia lebih menyala, sedangkan yang ini birunya dia lebih gelap gitu. Nah, cuman untuk yang lain dia tuh mirip-mirip aja sih. Jadi ya intensitasnya padahal saya udah setting yang paling cerah, tapi di sini memang nggak signifikan, bahkan di kamera pun kayak mirip-mirip aja. Seperti itu sih untuk ini yang saya penasaran. Ini di Instagram dia support, cuman memang harus di luar ruangan guys. Jadi kalau misalnya kalian buka Instagram, misalnya ada fitur atau video yang support HDR, dia bakal kayak SDR aja ketika kalian lihat kalau di dalam ruangan. Tapi kalau di ini kelihatan nih, ada kelihatan dikit untuk foto ini. Kalau dia ada HDR-nya dikit, dia jadi lebih cerah untuk fotonya ketimbang background warna putihnya. Cuman memang nggak bisa dilihat secara signifikan di sini karena memang dia kecerahannya harus tinggi banget sih kayaknya. Coba saya aktif. Coba. Ini nggak kelihatan ya, tetap nggak kelihatan. Seharusnya ada ya video HDR di sini, tapi di sini tuh entah kelihatan apa enggak. Ini HDR, video ini HDR, kelihatan dia. Jadi kalian bisa lihat lampunya itu lebih menyala daripada gambar yang lain. Support, beneran support HDR. Padahal ini HP cuma support Dolby Atmos aja, tapi pas di custom ROM ini HDR-nya support tuh. Di video ini jadi kelihatan HDR-nya. Walaupun memang nggak seagresif HDR di iPhone atau di Poco F7 lumayan bagus untuk HDR-nya, cuman tetap nggak seagresif iPhone. iPhone tuh HDR-nya agresif banget sih. Ya. Kemudian untuk apa lagi ya selain fitur HDR? Oke, jadi di bagian sini ini kita bisa setting juga. Jadi ini yang ada logonya kayak gini, kita pencet. Nah, di sini kita bisa milih model sistem UI-nya, reflective. Ini kita set, select. Nah, jadi ikonnya bakal seperti ini, kayak agak retro gitu ya guys. Jadi kita bisa setting-setting di sini antar muka Alpandroid. Tuh, nah ini kita bisa pilih secara langsung mau yang outline, sistem defaultnya kayak begini. Jadi kayak stok Android pada umumnya. Salah guys, gini nih. Nah, gradient kayak gini. Salah deh, tekan mulu. Ini pencet sekali aja ya, metalik, selesai. Nah, seperti ini. Keren sih guys, tuh kalian bisa lihat. Jadi kita bisa kayak milih-milih tema gitu guys. Dan ini untuk ininya bisa kita ubah tuh, jadi foto yang kita mau. Untuk quick settingnya itu gambar header. Nah, di sini kalian bisa pilih gambar yang sesuka kalian. Bisa pilih di galeri juga ya. Tuh, seperti itu guys. Dan untuk fitur-fitur yang lainnya ini banyak sih. Tuh, kalian bisa ubah icon jam juga, bisa tampilin detiknya. Kalau misalnya kalian mau war UB tapi nggak bisa lah kan. Kalau mau war UBL ya war UBL pakai HP lain kalian. Untuk pakai HP yang udah di UBL, kalau mau aktifkan detik seperti ini.
Nah kemudian ya macam-macam sih ini fiturnya, saya mau jelasin semua kayaknya nggak sempat waktunya guys ya, karena saya juga mau langsung pindah dari room ini karena ya bug lagi-lagi bug ya. Room AOSP ini bugnya kayak sama-sama aja gitu tapi agak mengganggu sih. Ini saya juga masih penasaran untuk fitur HDR dari Instagram tadi itu udah fungsi kan kalau di room ini, walaupun memang susah bedainnya. Nah, saya penasaran ya apakah pakai room bawaan itu bakal bisa HDR Telegramnya gitu, Instagram lah saya, dan HDR Instagramnya itu room yang saya install nanti itu adalah room Eropa, dan jadi roomnya itu room resmi, jadi bukan custom room, jadi seharusnya nanti semua fiturnya bakal kebuka termasuk HDR atau Dolby Vision-nya lah, mudah-mudahan lah. Jadi memang pas-pasan sih kalau misalnya kalian beli seri X6 ini, memang fitur HDR-nya nggak ada gitu kan, Dolby Atmos-nya ada kan, aneh gitu. Tapi untungnya ini untuk resolusinya dia, walaupun dia murah, ini dia udah 1,5K guys ya, itu kelebihannya. Dan ada satu fitur entah bisa dibilang fitur atau bug ya, bisa dibilang bug sih. Jadi di sini ada pilihan eSIM, jadi ini eSIM-nya kayak ada eSIM di sini gitu. Ketika saya aktifin, yang terjadi seperti ini: gunakan Telkomsel untuk data seluler. Ya kita pilih ya, dan tiba-tiba si nge-restart sendiri ya, dan ada SIM yang aktif. Jadi ini yang dua itu SIM basic semua guys, dan untuk eSIM-nya ya memang nggak ada. Ini cuman bug aja karena ini kan memang room untuk si Redmi Note 13 Pro 5G, tapi ini bisa juga di Poco X6, jadi ngebug nih, tiba-tiba ada fitur eSIM. Dan kayaknya untuk video kali ini kayaknya itu aja guys untuk reviewnya, tapi ya sorry kalau ada kekurangan, maaf ya guys. Dan sekian dulu untuk video kali ini, jangan lupa like, komen, dan ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.